Langsung monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Kunto Nugroho, HP, MSI selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Sriatun, Skep MM selaku coach sekaligus moderator. Yang terhormat Ibu Kristiani Florida, SPD, SD selaku mentor, dan Bapak Anggar selaku narahubung. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance dengan judul penggunaan media simulasi interaktif PHET untuk pembelajaran IPA pada materi rangkaian arus arah kelas 9G di SMP Negeri 2 Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Untuk analisis penyebab isu dengan fishbone-nya, setelah melakukan brainstorming dengan Ibu Kepala Sekolah, mentor, dan teman-teman sejawat, itu didapat ada 4 penyebab isu, yaitu dari faktor guru kurang terampil dalam merancang pembelajaran menarik, ada guru tidak terampil menggunakan media pembelajaran. Dari sisi material, itu belum adanya media berbasis IT untuk menunjang pembelajaran IPA. Untuk dari metodenya, pembelajaran masih disampaikan secara konvensional. Dampak jika isu tidak segera dipecahkan yaitu yang pertama pembelajaran IPA menjadi tidak menarik. Selanjutnya minat siswa menurun, hasil belajar siswa rendah, dan berdampak pada ketuntasan nilai pada mata pelajaran IPA. Gagasan pemecahan isu yang diambil yaitu penggunaan media simulasi interaktif PHET untuk pembelajaran IPA pada materi rangkaian arus arah kelas 9G di SMP Negeri 2 Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama membuat RPP, yang kedua membuat video tutorial, yang ketiga membuat modul praktikum, yang keempat melaksanaan pembelajaran, dan yang kelima melaksanakan evaluasi. Kegiatan pertama yaitu membuat RPP pada materi listrik arus arah yang berisi penggunaan media simulasi interaktif PHET. Terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada konsultasi dengan mentor, membuat RPP, dan meminta persetujuan atas RPP yang telah dibuat. Core value yang sesuai dengan tahapan ada kolaboratif, kompeten, berorientasi pelayanan, dan loyal. Adapun outputnya, yaitu adanya RPP yang telah disetujui oleh mentor berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu peningkatan profesionalitas dan integritas serta tanggung jawab dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan smart ASN, yaitu digital skill, mensukseskan visi misi Bupati Purbalingga, khususnya visi Bupati dan misi Bupati nomor 1, dan mensukseskan nilai budaya Pemkab Purbalingga, yaitu profesional dan akuntabel. Kegiatan kedua yaitu membuat video tutorial. Ada tahapan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, membuat video tutorial, dan yang ketiga mengunggah video tutorial ke YouTube. Adapun core value yang sesuai ada kolaboratif, kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Output yang dihasilkan adalah video tutorial penggunaan media simulasi interaktif PHET. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu dalam kewajiban ASN dan kode etik ASN. Terus smart ASN-nya adalah digital skill dan digital kultur. Mensukseskan visi misi Bupati, khususnya visi Bupati dan misi Bupati nomor 4. Dan nilai budaya Pemkab Purbalingga yaitu inovatif. Kegiatan ketiga adalah membuat modul praktikum. Tahapannya ada 3, yaitu merancang modul. Yang kedua berkonsultasi dengan mentor terhadap rancangan modul yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah membuat modul final. Core value yang sesuai adalah kompeten di bidangnya, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Adapun output yang dihasilkan adalah adanya modul praktikum yang berbasis penggunaan media simulasi interaktif PHET pada materi rangkaian arus arah
Terus keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu kewajiban ASN dan kode etik, Smart ASN Digital Skill, visi misi Bupati Purbalingga, yaitu visi Bupati dan misi Bupati nomor 4. Dan nilai budaya yang didukung adalah inovatif. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran, ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua menyampaikan video tutorial penggunaan media interaktif BHIT kepada siswa, dan yang ketiga membimbing siswa melakukan praktikum virtual dengan bantuan modul yang berbasis media BHIT. Core value yang sesuai adalah kolaboratif, kompeten, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Adapun output yang diharapkan adalah adanya pemahaman yang baik terhadap materi listrik arus arah. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu meningkatkan kualitas dan pelayanan publik, yaitu profesionalitas diri sebagai ASN. Adapun Smart ASN, digital skill dan digital etik, visi misi Purbalingga yang didukung adalah visi Bupati dan misi Bupati nomor 1 dan nomor 4. Adapun nilai budaya yang didukung sebagai akibat adanya output adalah integritas, profesional, inovatif, dan disiplin. Kegiatan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi, ada 4 tahapan, yaitu pembuatan instrumen evaluasi, melakukan pengambilan data evaluasi, yang nomor 3 menganalisis hasil evaluasi, dan yang keempat melaporkan hasil evaluasi kepada kepala sekolah atau kepada mentor. Core value berakhlak yang sesuai, ada kompeten, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Adapun output yang dihasilkan adalah adanya hasil evaluasi terhadap penggunaan media simulasi interaktif BHIT. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu kewajiban ASN dan kode etik, Smart ASN-nya adalah digital skill, visi misi Purbalingga sesuai dengan visi Bupati dan misi Bupati nomor 1, dan nilai budaya Pemkab Purbalingga yaitu integritas dan akuntabel. Adapun timeline jadwal rancangan aktualisasi, yang pertama kegiatan pembuatan RPP atau membuat RPP direncanakan tanggal 6 sampai 12 Juli. Yang kedua, membuat video tutorial direncanakan tanggal 13 sampai 18 Juli. Kegiatan ketiga, pembuatan modul itu 19 sampai 23 Juli. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media simulasi interaktif itu 25 sampai 29 Juli 2022, dilanjut tanggal 1 sampai 5 Agustus 2022. Yang terakhir, melaksanakan evaluasi itu direncanakan pada tanggal 6 sampai 12. Terima kasih. Demikian paparan saya terhadap rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu supaya rancangan saya dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi dan habituasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Heru sudah menyampaikan paparannya. Kemudian untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Ibu Mentor, Ibu Pristiani Florida Studio untuk memberikan penguatan dan dukungannya. Monggo Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sriatun dan Bapak Punto Nugroho. Untuk kegiatan kali ini, yaitu kegiatan seminar aktualisasi, rancangan aktualisasi. Yang pertama saya mengenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Kalau nama tadi sudah disampaikan, saya Pristiani Florida, saya menjadi mentor untuk teman saya, Bapak Heru Farjianto, SPD. Saya sangat mendukung Ibu untuk kegiatan pelaksanaan ini. Pak Heru Farjianto itu sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, dari persiapan rancangannya sudah dirancang dengan baik hingga membuat kesimpulan di sini Pak Heru Farjianto
aktualisasinya menggunakan juga penggunaan media simulasi interaksi, PHET, pembelajaran IPA pada materi rangkaian arus searah kelas 9G di Negeri 2 Bojonegoro. Mudah-mudahan nanti Ibu apa yang sudah dirancang oleh Pak Heru kemudian diaktualisasi, kemudian diterapkan menjadi atau menambah kemajuan SMP Negeri 2 Bojongsari terutama dalam penggunaan media pembelajaran pada kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Itu Ibu, jadi pada intinya kami sangat mendukung kegiatan ini. Itu Ibu silakan. Bu. Oke. Oke, matur nuwun Bu Pristiani Florida yang sudah memberikan dukungan dan penguatannya. Mudah-mudahan nanti Mas Heru bisa menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk lebih sempurnanya rancangan ini, kami mohon masukan dan saran dari Pak narasumber kepada Bapak Dr. Andreas Kunto Nugroho MSI. Dipersilakan, monggo Pak Kunto. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Coach dan kebetulan jadi moderator hari ini Bu Sriatun, Sarjana Keperawatan Magister Manajemen. Iya Pak. Yang saya hormati kolega saya juga Ibu Kepala Sekolah Bu Pristiani Florida, Sarjana Pendidikan. Matur nuwun rawuhnya Bu. Matur nuwun mimpi-mimpinya tadi, mudah-mudahan itu menjadi satu yang nyata dengan performa kinerja yang saya banggakan. Heru Ferdianto, Sarjana Pendidikan. Bro, panggilanmu apa bro? Pak Heru Pak. Heru Pak. Istri manggilnya apa bro? Kenapa Pak? Kalau istri manggilnya apa bro? Mas Pak. Baik. Heru. Yang saya hormati juga Pak Anggar, Mas Anggar yang selalu menemani memfasilitasi seminar ini. Yang saya sampaikan apresiasi dulu, selamat buat Mas Heru karena sudah berhasil memasuki putaran akhir dari Latsar. Terima kasih Bapak. Ini baru pelatihan loh ya. Kamu lulus Latsar nanti kalau lulus itu baru lulus pelatihan, belum pendidikan, ya, baru pelatihan. Latihan, lulus kayak lulus. Nah, sudah sampai di putaran akhir. Nah, putaran akhir ini nanti ada 3 tahapan. Hari ini rancangannya, besok lusa latihan aktualisasi, latihan mahabituasi, agenda 1, 2, 3, nanti dilaporkan di seminar akhir atau silaturahmi akademik. Saya kebetulan tugaskan sebagai narasumber itu hari ini memastikan pengantin saya punya komitmen nggak sih? Memastikan pengantin saya yakin nggak sih 1 bulan bisa latihan aktualisasi. Nah, untuk meyakinkan itu menjadi tugas saya sebagai narasumber dan nanti di seminar akhir tugas narasumber itu berganti peran menjadi debt collector. Bagi janji. Ini 3 yang dilihat di akhir nanti. Dilaksanakan nggak? Dilaksanakan hasilnya apa? Apa buktinya? Nah, yang kedua manfaat, yang ketiga nanti videonya. Hari ini Mas Heru sudah sampaikan itu rancangan secara keseluruhan dan saya tidak akan masuk ke ranah domainnya gitu ya. Tapi secara lebih jelas saya akan lebih banyak masuk ke naskah akademik. Nah, jadi secara garis besar yang akan diceritakan di naskah ini dan tadi dipresentasikan adalah siapa peserta, yaitu siapa Heru, apa mandatnya, apa amanahnya itu di bab 1, warna kuning. Dan apa yang mau dikerjakan itu di bab 2, warna biru. Nah, yang di bab 2, apa yang mau dikerjakan, isunya, kemudian identifikasi, ya, isu, dideskripsikan aktual faktualnya, kemudian dianalisa di APKL, ditetapkan di USG, kemudian dikerucutkan di hanya paparannya saya hanya mau melihat fishbone. Kalau fishbone-nya beres berarti yang tadi itu beres semua, kan? Nah, di fishbone kemudian dilihat
Penyebabnya digagas kegiatannya, dibuat rancangan desainnya sampai ke rencana bukti, baru time schedule-nya. Saya tidak ngutik-ngutik di situ, ya. Karena ini sudah diskusi panjang di agenda 1 di kelas, sudah konsultasi dengan mentor, sudah dipresentasikan, agenda 2 didalami lagi, agenda didalami lagi. Hari ini dipresentasikan, kalau saya masih mempertanyakan berarti yang saya uji adalah mentornya. Itu kan lucu kualat aku gitu kan. Nah, jadi itu kondisi lokalitas, itu kondisi lokus, kegiatannya itu ya, itu kan hanya sedikit yang terkait dengan siapa peserta naskah khususnya yang dasar hukum. Oke. Terkait dengan ini, nanti kalau ada warna lipstick, nah Mas Heru nanti kalau istrinya ulang tahun jangan lupa beli. Wanita tuh hanya butuh lipstick. Secantik apapun, seseksi apapun, sekaya apapun, semodis apapun, tanpa lipstick wanita tidak akan percaya diri. Jadi nanti nek nyonyahmu ulang tahun beliin lipstick. Oh, siap, Pak. Warna merah ini tolong dimanai lipstick gitu ya. Mempercantik naskah, memperindah naskah ini. Dasar hukum organisasi nanti dilengkapi dasar membentuk organisasi. Jadi dasar hukum membentuk organisasi SMP ini. Bukan dasar hukum mendirikan gedung SMP ini, bukan. Tapi dasar hukum organisasinya. Dan itu dengan peraturan bupati, ya, atau dengan peraturan kita, nanti kita koordinasi dengan Mas Andi dan Mas Andi. Tadi mereka relatif sudah mendekati gitu ya, nanti diskusi. Ini salah Pak? Enggak. Kurang titik. Wong pas ngetik aku ngerti ya kono ngetik nyonyamu. Mas kok laptop terus toh Mas kalau putra musik toh kisi tugas ngono. Jadi mung kelewat gitu ya bahasanya. Nanti dilengkapi dasar hukum pembentukan organisasi setelah ditetapkan peraturan bupati, maka bupati mengatur tugas fungsi organisasi itu. Jadi bukan menteri yang ngatur ya bupati mengatur tugas fungsinya organisasi ini bla 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 gitu ya. Nah, setelah diatur tugas fungsinya, maka kemudian dipertegas dengan struktur organisasi. Siapa menjalankan tugas ini, siapa memainkan peran fungsi ini, itu ditetapkan juga dengan bupati dengan organisasi, gitu kan? Nah, struktur organisasi ini biasanya dengan keputusan bupati atau keputusan kepala dinas yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan kepala sekolah. Disinilah kemudian Bupres ditetapkan dengan SK Bupati sebagai kepala sekolah dengan tugas fungsi bla bla bla. Disinilah strukturnya Mas Heru ditetapkan dengan SK Bupati sebagai CPNS ditempatkan di SMP Negeri 2 Bojongsari. Tugasnya amanahnya sebagai guru bla bla bla. Itu runtutannya. Ya, terus setelah struktur visi misinya betul. Kurang sitik, Bro. Coba dengan sarapan 3 BK maem be nyonya sego goreng gitu ya. Bumbune lombok papat, brambang 4 siung, bawang 2 siung, garam setengah jumput, kasih terasi dikit, digongso, goreng, bargi dikucuri, merica sak gelas no rasane kan sama ya. Ono sing nah, jadi Perda nomor 5 tahun 2001 sampai tentang. Oh iya, nggih Pak. Biasakan kalau nulis ketentuan itu pasti ada aturannya, ketentuannya, peraturan atau keputusan, nomornya, tahunnya, tentang. Jangan lupa. Kalau surat itu perihal tanggal. Nah, kalau surat, tapi kalau aturan itu pasti nomor, tahun, dan tentang. Kurang tentang, ya, kurang tentang. Nggak prinsip, tapi mengganggu. Kemudian setelah visi misi ditetapkan, Bupati dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati, berdasarkan keputusan kepala sekolah ditetapkan visi misi sekolah. Ngaten, Bro. Kalimat pengantarnya ini loh. Oke.
Nah, supaya nyambung nanti kinerja SMP, kinerjanya Bu Pris itu akan menopang kinerjanya Kepala Dinas Pendidikan, kinerjanya Kepala Dinas Pendidikan akan menopang visi misinya Bupati. Mata rantainya ngaten. Oke. Setelah itu budaya. Nilai budaya ini, nah kayak gini, peraturan Bupati Nomor tahun tentang. Oke, udah betul. Kemudian tupoksi. Nah, ini dengan SK sebagai. Nah, sebagai ini yang dilihat di bab 2. Benar nggak isunya sesuai dengan mandat dan amanah? Runtutannya seperti yang saya sampaikan, bab 2 sudah saya baca. Runtut. Jadi sekali lagi saya tidak membahas isu, saya tidak membahas kegiatannya kok itu, kok tidak ini, nanti ndak kono jatuh cinta dengan lasar, seminar konyolnya malah senebi lasar terus. Itu sudah didiskusikan, ya sudah buktikan 1 bulan ke depan itu jalan, pastikan jalan. Satu saja kegiatan nggak jalan, fishbone nggak selesai. Kalau fishbone nggak selesai, core isu nggak selesai, berarti kamu gagal. Itu bro ya. Oke Pak. Matur nuwun, terima kasih Bapak. Kita ketemu nanti insya Allah di seminar akhir. Janjimu yang ku nantikan. Kembali kepada matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini tadi Mas Heru ya. Terima kasih Pak Kunto atas masukan dan sarannya. Untuk Mas Heru, ada yang perlu diklarifikasi? Terima kasih Bapak Kunto atas arahannya, nanti akan saya perbaiki di rancangan aktualisasi. Matur nuwun sangat. Dan nanti saya tetap ini ya Mas, nanti apa namanya kolaborasi dengan Mas Hendi dan Mas Hesbi ya. Oke, siap. Karena nanti rencana sebagai dasar untuk melaksanakan aktualisasi selama 30 hari ke depan. Itu guys Mas Heru dan sukses. Sedikit aja. Menyemangati Heru, Mas Heru. Mas Heru, Pak. dengan hatimu, jangan jadi tukang guru. Ingat, PAUD ceria, SD gembira, SMP cerdas, SMA unggul, SMK bisa, SLB mandiri. SMP itu harus cerdas. Jadi, siap Bapak. Good luck. Jadi ya Mas. Terima kasih Bapak Kunto, Ibu Suryatun, Ibu Ida, Pak Anggar, matur nuwun sangat. Baik, untuk seminar sesi ke-6 ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Anggar. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Suryatun, terima kasih Pak Kunto, dan terima kasih juga Bu Pristiani Florida. Dan selamat Mas Heru Ferianto telah melaksanakan seminar pada siang hari ini. Selanjutnya monggo dipersilakan Mas Heru dan Ibu Pristiani untuk live keluar dari room ini untuk bergantian dengan peserta selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam.